Mohon kepada Allah dengan kesempurnaan penulaian ini. Rabbi ja'alli, kan? Atau Rabbi ja'alli boleh kalau doa, untuk jadi doa ya. Ya. Mau kesini boleh pakai nun, boleh langsung pakai hamzahnya Rabbi ja'alli atau Rabbi ja'alli boleh. Ya, kalau ini kan untuk doa sifatnya. Ya, muqimas salati. Terus ke anak cucu, min dzurriyyati. Ya. Kalau seperti ini, Rabbi ja'alni, gitu kan? Rabbi ja'alni. Jelas ya? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan aku. Kalau kita menggunakan Rabbi ja'alni, ya, Ali ke sini. Nah, jadikan untukku, gitu kan? Jelas ya? Jadikan untukku. Rabbi ja'alni, gitu kan? Jadikan aku. Kalau ke sini Rabbi ja'alli, jadikan untukku. Jelas ya? Nah, kalau yang ini kita minta kita menunaikan sholatnya dengan sempurna. Kalau yang bawah, jadikan kesempurnaan sholat itu melekat pada diriku. Ya, indah sekali bahasa Arab itu. Jelas ya? Nah, jadi setelah kita tahu ini, turunkan ini, nanti dicek-cek lagi ya ayatnya ya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan ini. Yang ini semua hakim dan seterusnya ya, dicek apa yang saya sampaikan tadi supaya ada turunan-turunan. Ya, ini sudah tadi saya contohkan yang ini ya, di Quran surah ke-11 ayat 114, Quran surah ke-17 kan, ayat 78, kemudian juga 29 ayat 45 ya, Al-Isra ayat 78, Al-Ankabut ayat 45 dan turunannya. Untuk minta doanya, jadikan ini seperti Nabi Ibrahim memohonkannya. Kalau kita keluarkan dalam bentuk doa, bisa dengan dua cara. Ini memohon kesempurnaan untuk diri kita, atau menjadikan kesempurnaan melekat pada diri kita dan keturunan kita. Jelas ya? Ini doanya nih. Di Quran tuh lengkap sekali. Lengkap, Masya Allah. Dijelaskan, diberikan doa. Nanti setelah paham ini, baru kita masuk ke tahap pelaksanaannya. Kalau kita ingin mengeksekusi ini semua, maka derivasi katanya berubah, nanti berpindah diksinya ke sini, ke kata koma dan turunannya. Saya ulang ya. Kalau bicara isyarat ke sini, isyarat penguatan, karena manfaat sholat itu banyak terkait dengan fisik, akal, termasuk rohani, baik dunia, alam kubur, ataupun juga sampai ke akhirat. Saya sudah pernah jelaskan, di dunia 5 manfaat, di alam kubur kita terjaga, di akhirat sebagai amal pertama yang ditimbang, yang menentukan kualitas amal yang lainnya, seperti pernah diuraikan. Ini semua tunaikan dengan baik, konsisten menunaikannya. Perhatikan cara memahaminya. Tunaikan dengan sempurna, aqamah turunannya. Konsisten dalam menunaikan kesempurnaan itu, berlangsung terus-menerus, yukemona. Diperintahkan untuk mengingatkan kepada kita saking pentingnya kesempurnaan ini. Kalau sudah konsisten, lekatkan itu pada diri kita. Minimal support dulu dengan doa, supaya kita bisa memiliki kekuatan yang Allah berikan untuk bisa menunaikannya dengan baik. Kalau ini sudah terasa hadir motivasinya, jadi bisa setelah diuraikan ini, kita memiliki dorongan kuat. Saya pengen sempurna, saya pengen seperti orang-orang dulu yang sholatnya bagus sehingga menguatkan fisik. Yang kemudian apalagi menjadikan akal pikirannya tajam, nalarnya kuat, pintar, gitu kan. Nah, kemudian apalagi rohaninya juga bagus, ada ketenangan, kedamaian, kemuliaan akhlak dan sebagainya. Ya, ini yang menjadikan mereka unggul di masa-masa lalu. Yang paling dahsyat, saya singkat saja untuk mengingatkan kembali ya. Ini yang menjadikan rahasia di setiap awal masa-masa keemasan itu, sholat jadi prioritas. Dan ini yang dimaksudkan rahasia Nabi menyampaikan untuk orang tua menekankan sholat sejak anak usia 7 tahun dan memberikan pelajaran untuk penguatan itu sejak usia 10 tahun sampai nanti dekat-dekat ke masa balik. Ya, apa rahasianya? Ke sini. Supaya anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang kuat fisiknya, yang nalarnya kuat, pintar, kan? Kemudian juga memiliki kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Kalau benar, ya, ini ditunaikan secara sempurna. Ketika ini akan ditunaikan, dilaksanakan, maka pelaksanaannya secara teknis memindahkan diksinya dari kata aqama ke sini, qama.
Dan menariknya, memberikan isyarat kepada kita keterkaitan dengan ini semua. Kalau Anda ingin menunaikannya dengan sempurna dan siap akan melaksanakannya, mengeksekusinya, maka lakukan langkahnya sebagai berikut. Indah sekali di Quran. Stepnya itu jelas gitu, kelihatan. Nah ini nggak mungkin rekayasa manusia, nggak mungkin dibuat-buat Nabi. Kalau bukan petunjuk Allah ini mustahil bisa begini. Setiap katanya jelas, penuh hikmah, ya tersusun dengan sangat sempurna, lalu sistematis gitu berpindahannya itu, masya Allah. Anda bisa merasakan kenikmatan ini kalau memahami di turunan-turunan bahasa gitu ya, di fikih lughah terutama dengan turunan ilmunya. Nah sekarang kita akan memulai ini semua. Kemudian kita harus melihat petunjuk karena ini ibadah. Ibadah itu adalah pancaran iman. Iman itu keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang prakteknya dituntut oleh Rasulullah, maka kita harus lihat petunjuk dari Allah seperti apa menunaikan ini dengan sempurna. Tadi saya katakan, kalau kita akan mengeksekusi, jika Anda ingin mengeksekusi ini, jika itu bahasa Arabnya idza. Idza itu jika, apabila. Ya. Mulai mengeksekusi ini, mengimplementasikannya, mengamalkannya. Ya, ini untuk kata ketiga. Ya, orang ketiga idza qama atau idza qamu. Ya, ada dalam di Al-Qur'an bentuknya misalnya bentuk jamak dari kata qama menggunakan bentuk jamak berarti qamu. Misal orang munafik ketika disifati ingin menunaikan sholat itu pun bermalas-malasan, kan? Malas-malasan hanya untuk kepentingan dunianya aja. Kalau nggak ada kepentingan dunia, ya nggak akan sholat. Itu karena ada kepentingan dunia terpaksa sholat. Ya. Misalnya untuk mencitrakan sesuatu, ada keinginan sesuatu yang ingin diketahui masyarakat, maka mulai mengenakan perangkat-perangkat seperti orang akan hendak sholat pakai peci, pakai macam-macam, pakai mukena, hanya untuk mencitrakan saja dan sebagainya. Itu ada sifatnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu, idza itu pakai idza, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan mereka pun bila kelihatannya seperti hendak menyempurnakan sholat, ya saking hendak sempurnanya pakaiannya disesuaikan gitu kan. Nah padahal itu cuma malas-malasan aja karena ada tuntutan-tuntutan duniawi yang sesungguhnya mereka ingin kejar. Penyakit nifak itu yang menjadikan orang munafik kan dorongannya duniawi sifatnya, memenuhi nafsu atau memenuhi bisikan-bisikan setan. Ya, itu yang jadi persoalannya. Setan kan meresapkan dunia supaya nggak ingat akhirat. Kan lawan akhirat itu kan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Nah, itu lawannya. Jadi diresapkan di situ kepentingan dunia. Ingat ya, kalau Al-Qur'an tidak langsung memberikan nama, tempat kejadian kapan dan seterusnya, maka rumus tafsirnya adalah kejadian dimaksud akan nampak di setiap masa dengan cara pengemasan yang berbeda-beda. Tokohnya pun bisa berbeda, tapi intinya sama. Menjadikan sholat itu sebagai dari kamuflase kehidupan untuk mendapatkan cita-cita dunia atau kepentingan materi tertentu. Anda akan dapatkan. Ya, kalau sudah begitu kita bisa lihat saja dalam kehidupan. Ya, musim-musim kampanye misalnya, nanti Anda akan melihat apakah benar orang sholat atau cuma sholat-sholatan. Ya, dan seterusnya. Musim-musim untuk mendapatkan ya promosi ataupun harta benda tertentu. Oh ini proyeknya dari orang soleh nih, harus kita kelihatan sholat juga, Jumatan aja sekalian supaya kelihatan juga kita pun sholat dan sebagainya. Nah ini ya, ada dosen nih bagus, dosennya senang kalau mahasiswanya itu senang ke masjid, makanya cepat datang ke masjid supaya dosen juga ngelihat. Nah itu ya penyakit-penyakit yang menyertai. Saya ingin tunjukkan maksud saya penerapan yang harus digunakan pada yang tepat, tapi masih dikamuflasekan juga. Itulah strategi setan itu luar biasa. Luar biasanya pada keburukan tak layak kita puji. Ya, seharusnya kita hindari dengan kuat. Wa idza qamu, ini turunannya dalam bentuk yang negatif dan sifatnya jamak. Secara singkat, kalau ini ingin dieksekusi, maka gunakan kata idza. Kemudian kalau kita ingin beralih pada kata ganti yang kedua, ya, Anda, kemudian kalian, ya, Anda, kalian. Maka kita gunakan di sini seperti pernah saya sampaikan, tambahkan ta. Ya? Ingat ya, disingkat dari anta. Ya kan, anta, jadi an-nya dibuang, tinggalkan ta-nya di sini. Kalau kita ingin jadikan bentuk jamak kalian, jadi Anda, kamu, gitu kan? Saya lebih senang menggunakan mungkin Anda ya, lebih agak sopan, lebih netral. Ta untuk laki-laki, ya, I untuk perempuan. Jelas ya? Saya berikan rumus cepat, pokoknya kalau ada A umumnya untuk laki-laki.
Kalau I umumnya untuk perempuan. Ya, jadi perubahan apapun sekalipun taknya berubah menjadi K misalnya, tetap K ataupun I jadi Ki. Jelas ya? Kalau kita akan jamakkan bentuk jamak, rubah ini taknya dalam bentuk tum. Tum seperti ini. Ini paling gampang ya. Ini ta, harakat fathah untuk laki-laki ta, ini ti, kata ganti kedua Anda, kan? Kalau kita ingin jamakkan jadi kalian, ya, ganti jadi tum. Kalau sudah tum, ini netral sifatnya, bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau belum digenderkan, ya, kalau belum dikhususkan pada golongan laki-laki atau perempuan, kalau sudah pakai tum, ini kan asal. Ya, bentuk mudzakkar itu sifatnya asal, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ada spesifik misalnya menyentuh persoalan gender yang terkait misalnya dengan pembagian waris, kan spesifik, laki-laki dapat sekian, perempuan sekian misalnya, ya, maka nanti biasanya akan dipecah seperti ini. Ada tum dan tunna. Yang asalnya dipertahankan, ini antum, dari kata antum, asal mudzakkar, karena asal dipertahankan mudzakkar, ya, laki-laki bagian dari mudzakkar sini, maka biasanya ini, ya, kalau ada sudah spesifik menunjuk pada gender, tumnya diarahkan untuk menunjuk ke laki-laki, tunna ke perempuan, ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini dan tidak disebutkan tunnanya, maka ini mencakup umum, bisa laki-laki sekaligus juga perempuan. Ingat ya, ini dasarnya dulu. Jadi sekarang kita ingin eksekusi, bagaimana menunaikannya dengan sempurna, kita harus temukan kata idza dalam Al-Quran, ya kan? Kemudian turunan kata ini, di koma kalau bertemu dengan ini, pernah saya sampaikan kepada Anda, ya, tinggal kita tambahkan saja, ini koma, ya, tambahkan, kita kesini saja ke jamak supaya mencakup semuanya, kan bukan 1-2 orang yang pengen sempurna sholatnya, semua pengen sempurna, ya. Tambahkan tum, begini. Kalau ini ditambahkan, maka kaidah dasarnya kan begini, kaidah dasarnya. Kalau 3 huruf, ya kan? 3 huruf, huruf pertengahan harus mati, seperti ini. Ya kan? Nah, ini udah mati sendiri gitu. Udah mati, mau ditambah sukun lagi, maka nggak efektif. Karena itu kalau ada huruf mati, jadi mati lagi posisinya, di bahasa Arab itu hilangkan sekalian. Ya, ini kan asalnya wawu kalau di ilmu ilat itu, dihilangkan sekalian. Ya. Nah, ini asalnya wawu, nanti ada proses ilat jadi alif. Ya, ini panjang kalau belajar shoraf, agak panjang pembahasannya. Jadi secara singkat saja Anda ikuti ya. Ya. Jadi idza, terus ini koma kan tadinya begini kan? Ya kan? Nah, ini kan harus mati nih. Tapi ini sudah mati. Jadi kalau udah mati kasih sukun lagi gitu, nggak ada faedahnya, maka dibuang sekalian. Nah, seperti ini. Kemudian ini turunkan ke sini, jadi sudah alifnya hilang. Nah, mimnya masuk ke sini, tinggal qaf ya. Nah, karena ini A ini untuk menyesuaikan dengan alif. Tapi ini asalnya wawu. Dari kata qawama asalnya. Qawama asalnya. Ini menjadi koma. Ya. Karena ini wawu kesesuaiannya, kalau dia dihilangkan kembali ke sifat huruf wawunya. Wawu dekatnya ke dhammah. Alif dekatnya ke fathah. Ya dekatnya ke kasrah. Ya kan? Nah, ini ada harakat nanti alif dengan fathah, kasrah, dhammah. Nanti itu ada pasangannya masing-masing. Pasangannya ayu nanti ya. Alif, ya dengan waw. Nanti karena alif ini dekatnya ke fathah, makanya ini fathah. Tapi kalau kita ingin kembalikan ke asal, asalnya waw dekatnya ke dhammah. Karena dekat ke dhammah, maka harakat ini fathah ganti dengan dhammah. Ya. Supaya ini bisa nyambung ke tum, ini harus mati nih. Bimnya harus dimatikan. Tadi kan koma ada harakat fathah di sini, ya kan? Supaya bisa nyambung, kalau ini disatukan ke sini, sementara ini masih berharakat, nggak akan bisa nyambung. Maka kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau mau disambungkan dengan kata ganti, sebelum kata ganti harus mati dulu. Ya, jalasa, duduk, kamu duduk, tinggal tambah tak kan? Sebelum tak harus mati. Kalau nggak bisa nyambung. Jalas tak. Aturannya begitu, ya. Kamu duduk, makan akala, kamu makan, matikan huruf sebelum taknya, akal tak, kan? Ya, di seperti ini misalnya, jalasa, duduk nih,
kita ingin masukkan ini, kamu duduk, tinggal tambah tak kan di ujungnya, tak kan. Nah, supaya nyambung ke sini nggak bisa kita bilang jalasa tak, nggak, harus matikan. Ini kaidah ya. Kalau kaidah kan diikuti sesuai dengan dasar bahasanya. Matikan yang ini supaya bisa nyambung jalas tak. Ini pun sama, dia harus mati supaya bisa nyambung. Jadi yang ini pakai harakat dhamma, yang ini matikan. Kum, baru ketemu tum. Nah. Jadi kalau kita ingin katakan ingin mengeksekusi ini, maka kita harus temukan kata idza, kan? Kemudian kumtum. Jelas ya? Jika kamu yang benar-benar ingin menyempurnakan, nah kalian benar-benar, kalian tumnya kalian. Jadi kita terjemahkannya jika, idza apabila, tum kalian, kum ingin menyempurnakan dengan sempurna. Ya, setelah melihat penjelasan ini, kalian ingin mengeksekusi, menunaikan dengan sempurna sholat itu. Kalau sholat, berarti kita tambahkan ila sholat. Ya, kalimatnya ila sholat. Ila sholat. Kan persiapan tuh menuju kan, makanya disebutkan ilanya. Ya, perhatikan ketika menyebutkan turunan ini langsung ke sholat nggak pakai ila. Wa yuqimuna sholat. Wa aqimus sholat, aqimis sholat. Ini turunan kata ini gak pakai ilah. Tapi kalau kita ingin eksekusi, kan kita menuju persiapan kesempurnaan itu. Makanya disampaikan huruf ilah, harful ghayah, ya. Ini menunjukkan pada tujuan kita, ghayah, tujuan kita. Ya, kalau serius nih, benar-benar ingin sempurna ditunaikannya, jika kalian ingin menyempurnakan, ya, sholat itu menuju kepada fase sholatnya, maka kerjakan dulu ini stepnya. Nah, sekarang kita harus temukan kata ini di Al-Quran. Ya, jelas ya? Nah, secara singkatnya sih saya ingin terangkan, kalau ingin pelaksanaan ini dilakukan, temukan kata idza qumtum ila shalah. Itu sederhananya. Ya, cuman kan apa yang telah kita pelajari di awal memberikan kesan dasar bahwa mahal pelajaran ini. Ya, shorof itu saya mungkin kurang lebih ada berapa tahun ya? 3 tambah 5, 7, tambah 6, 13 tahun tuh. 13 tahun. Ya, jadi dapat ini 13 tahun. Sayang kan kalau nggak dibagi gitu. Ada pahala untuk guru-gurunya. Ya, jadi pembelajaran ini ya, secara singkat kita harus cari kata idza qumtum ila shalah. Jadi persiapan menuju kesempurnaan sholat. Apa yang harus dilakukan? Langsung saja. Ya. Dilihat, saya ingin menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran, mengorelasikan setiap pembahasan, nggak ada celahnya sama sekali. Sholat, ini kan bagian dari ibadah, pokok yang pertama. Ibadah bisa tertunaikan sebagai implementasi dari iman, kan? Ini menjadikan Islam itu bisa tampil